Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Tamparagi. Dari Luis Prasetyo. Dua orangnya saya kadang-kadang agak rancu guys bedainnya gitu kan. Karena sama-sama errornya gitu kan. Jadi judulnya adalah Luis Prasetyo ini judulnya adalah Preman Rohani. Salam hormat Bapak. Jadi ini sebenarnya mencerminkan Luis Prasetyo sendiri. Ada pendeta yang menyebutkan orang-orang kayak Luis Prasetyo adalah preman rohani. Dan kita lihat, coba anda lihat nanti ya. Ini statement bapak ini ya, bapak pendeta tadi tepat sekali, persis seperti Luis Prasetyo dan kawan-kawannya. Coba kita dengarkan guys. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Nanti tepat sekali guys, coba lihat ya. Saya setuju dengan bapak ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menanggapi salah seorang ketua sinode dari GBI, Gereja Betel Indonesia ya, yang mana beliau dalam khotbahnya beliau mengkritik dan merendahkan apologet Kristen, yang mana dia mengatakan bahwa apologet Kristen ini, mereka ini bukan apologet, tapi mereka hanyalah seorang preman rohani. Wah, memang hebat ya kalau orang-orang kudus tuh kayak gitu, suka hakimin orang-orang berdosa kayak kami nih, yang apologet itu. Kalian menghakimi orang-orang itu gimana sih ya kan? Jadi gini guys ya. Jadi bapak tadi kan ngomongnya general, tidak menyebut oknum, ya general. Luis nyebut satu guys, luar biasa kan? Nyebut pendeta ini, pendeta itu, bahkan ustadz sekalipun. Jadi jangan pendeta jadi korban sasaran dia. Ulama-ulama terkenal pun jadi kena juga. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Lexiau, Adi Hidayat dan sebagainya. Coba bayangkan ya. Kurang preman apa coba? Jadi memang Luis ini, orang-orang kayak Luis ini adalah preman rohani yang sebenarnya. Bapak tadi, pendeta tadi hanya ngomong general, dan itu hanya ngomong tentang kritiknya kepada para apologet dari pihak dia sendiri. Tapi Luis ya jauh daripada itu. Dia sampai kepada bukan hanya pendeta-pendeta terkenal. Jadi level Luis ini kan kalau dibandingkan pendeta terkenal itu adalah jauh sekali levelnya. Ya, jauh sekali levelnya guys. Dengan pendeta-pendeta yang tinggi tadi kan. Itu jauh levelnya, tapi dia mengkritik gitu kan. Siapa dia gitu. Juga para ulama kita yang hebat-hebat itu ya, Ustaz Abu Somad, Ustaz Hidayat dan sebagainya, lalu siapa dia gitu? Saya saja yang saya kritik itu hanya Luis Prasetyo, Tamparagi, siapa lagi, Verbal Statis dan gitu-gitu aja guys ya. Jadi ibaratnya nggak seperti dia yang begitu jomplangnya gitu. Jadi preman itu memang semuanya dia diapain guys, dikritik gitu kan, seakan-akan dia hebat. Kalau kita kan lihat-lihat juga gitu. Jadi kalau kita tuh ibaratnya gitu masih masuk akal lah gitu. Kita kan hanya mengkritik Luis Prasetyo, Tamparagi, misalnya Verbum Prestatis atau apalah gitu kan. Hanya nggak berita-berita hebat dia guys. Kita karena memang keterbatasan waktu dan memang kita kita tidak mencari ketenaran ya. Ingat, kalau Luis ini kan memang cari ketenaran. Kenapa ya? Orang-orang cari ketenaran itu akan mencari target yang tinggi-tinggi. Ya, siapa paling tinggi di umat Islam ya? Ulamanya Ustaz Abdul Somad, Ustadz Lexiau, siapa lagi, Ustadz Hidayat, itu yang tinggi-tinggi. Nah itu sasar dia. Siapa pendeta tertinggi di Kristen? Nah itu diincar dia gitu, ya kan? Nah, lalu yang lagi viral kan mualaf, ya kan? Nah itu lagi viral. Nah itu diincar dia. Dia ini memang di sini berusaha untuk membuat dirinya viral dengan mengincar apa yang sedang trending saat ini, yaitu para mualaf. Ya, anda lihat tuh video-video mualaf itu banyak nonton gitu kan. Maka dia hobi sekali mengomentari para mualaf gitu kan. Juga kayak langsung yang bikin jam video dia mengomentari ulama terkenal kita, bahkan pendeta terkenal. Jadi memang inilah preman rohani. Tepat seperti Bapak katakan tadi, Bapak itu pendeta GBI tadi katakan, saya setuju sekali. Nanti kita akan lihat ya statement Bapak ini yang itu tepat sekali menolak orang-orang kayak Luis Prasetyo ini guys. Kita akan dengarkan nanti. Tapi sebenarnya saya ingin menanggapi dalam arti begini, disclaimernya ya. Saya tidak membenci GBI. Saya juga pernah pelayanan GBI seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya. Bahkan ketika Pak Henry Tan membabi buta dalam mengkritik, saya membela GBI. Itu yang harus ditahu ya. Lalu kenapa saya memberikan tanggapan soal GBI saat ini? Supaya
orang itu tidak salah berpikir bahwa apologet Kristen adalah preman rohani. Tidak seperti itu. Tetapi supaya yang saya sampaikan ini dipahami bahwa yang saya kritik adalah ajarannya. Oke, paham ya? Bukan lembaganya. Kalaupun dalam dia tidak mengkritik ajarannya, tapi orangnya. Lihat, dia apa kalimatnya, kata-katanya adalah mualaf tukang tipu, mualaf pembohong, ustadz abal-abal, ustadz penipu, ustadz pembohong. Ya, orangnya yang dikritik ini guys, bukan ajarannya. Kalau ajarannya kayak saya nih, saya tidak pernah menyebut aneh-aneh. Saya langsung fokus pada argumentasinya, apa yang disampaikan gitu kan. Nah, jadi Louis dia bukan ajarannya, makanya dia ini di sini bisa kita katakan bohong guys, bukan ajarannya, dia kritik orangnya. Label orang itu bahkan dikasih label gitu loh, ya, sebagai mualaf penipu, mualaf pembohong, mualaf abal-abal, ustadz pembohong, penipu, abal-abal gitu kan. Jadi bukan ajarannya lagi, tapi udah pada orangnya guys. Lembaga itu ada ajaran yang keliru dalam lembaga itu yang akan saya kritik. Jadi kalau ada yang baik, ya nggak mungkin saya kritik dalam arti itu. Nah, sekarang apa yang menjadi soal baik nggak baik, tapi apa yang nggak sesuai dengan dia itu kritik dia gitu kan. Jadi poinnya bukan pada baik dan baik. Bentar guys, saya dibuat kipas panas ya. Bentar. Ini bukan pada baik dan baik gitu. Maka dia sekitar komentarnya kan banyak. Justru udah apa yang udah baik itu malah dikritik dia gitu. Apa yang sudah baik dan benar tuh dia malah kritik dia. Jadi bapak ini sudah benar ini kan. Di bapak ini ngasih kritik itu langsung gaspol gitu kan, dan tepat sekali pada sasaran, dan itu memang mencerminkan orang-orang kayak Louis ini. Karena memang semua disasar guys, tanpa pandang bulu gitu kan. Berita-berita terkenal, usaha-usaha terkenal gitu kan. Kalau saya, bahkan saya aja nggak pernah dikomentarin dia. Karena siapa sih saya gitu kan. Jadi kalau dia kritik saya, padahal seharusnya Louis ini adalah pertama kali dikomentarin adalah saya. Kenapa? Karena saya banyak bongkar komentari video-video dia. Harusnya target nomor satu dia tuh saya gitu. Karena sama kayak misalnya gini, kalau Anda sedang bertinju nih ya, Anda sedang bertinju nih, logika sederhana ya. Kalau Anda sedang bertinju sama orang ya, bertarung sama orang, kenapa Anda pukul orang-orang yang tidak mukul Anda? Paham ya? Jadi gini harusnya kan, Louis kan memukul, anggaplah mengomentari itu memukul gitu kan, memukul Ustadz Abdul Somad, Ustadz Reksial, berita-berita tadi yang terkenal. Mualaf-mualaf mualaf-mualaf yang banyak itu kan tidak memukul dia, tidak sedang bertinju sama dia, tapi dia pukul gitu kan. Nah, tapi saya yang mukul dia berkali-kali ya, dan sampai bonyok gitu kan. Dia udah bonyok nih, dipukul sama saya, pukul saya kena terus gitu kan. Harusnya kan dia tuh mukul saya gitu, counter saya, karena saya yang bikin bonyok dia, bukan orang-orang itu. Tapi anehnya dia mencuekin saya, karena saya bukan orang terkenal, saya bukan siapa-siapa. Karena dia mencari ketenaran, maka dia tetap memukul Ustadz Abdul Somad, Ustadz Reksial, karena dengan harapan nanti pemirsa akan melihat, oh dia tuh Louis, dia berhasil memukul Ustadz Abdul Somad, dia berhasil mengomentari atau memukul Ustadz Hidayat. Wah keren nih orang. Padahal Ustadz Hidayatnya sama Ustadz Reksialnya tidak menanggapi. Dipukul sama Louis, mereka cuek aja gitu loh. Jadi yang dibicarakan orang-orang adalah, oh Louis memukul Ustadz Hidayat. Padahal Ustadz Hidayat itu tidak melayani layanan tantangan tinjunya gitu kan. Tapi saya yang jelas-jelas memukul dia, menunjuk dia hingga bonyok gitu kan, dengan komentar saya, itu tidak ditanggapi dia. Kenapa? Karena dia berpikir, si Bobby ini nggak terkenal, bukan ustadz, bukan ulama, siapa sih dia gitu kan, hanya orang biasa. Tapi dia sudah bonyok sama saya gitu loh. Di situ makanya itu dikatakan preman rohani gitu. Ya, bukannya tanding tinju dengan saya, dengan balas komentar-komentar saya, malah menyerang orang yang tidak bertinju sama dia gitu ya. Jadi meninju orang di luar ring. Jadi ada 2 petinju nih ya. Jadi gini ya. Jadi misalnya dia ini kan analogis nih guys. Jadi ini ada di luar ring tinju. Tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa hujan, dia mukul Ustadz Hidayat, mukul Ustadz Abdul Somad, dan mukul lainnya. Lalu saya pukul Louis gitu kan. Dalam layangan seharusnya kan Louis itu kan ketika diinin kan, harusnya kan dia tuh fight back. Apalagi saya mukul berkali-kali. Jadi udah jadi pertarungan harusnya kan. Tapi kan tidak jadi pertarungan, dia diam saja. Karena dia mau dari saya tuh males gitu kan. Ini siapa sih Bobby nggak terkenal. Kalau aku lari dia apa sih untungnya gitu kan.
Dia terus saja memukul Ustaz Abu Somad yang lainnya itu karena apa? Mengharapkan keterkenalan. Karena begitu dia mengkritik orang-orang ini, tentu ratingnya akan naik. Kalau saya kan tidak, saya fokusnya ke dia gitu, dan orang-orang seperti dia. Jadi guys, itulah tepat seperti yang dikatakan oleh pendeta dari GBI ini. Saya setuju sekali. Jadi ini saya katakan mantap gitu kan, pas sekali menohok gitu. Kita akan dengarkan nanti guys. Di persoalan dari Bapak ini adalah seakan-akan Bapak Ketua Sinode GBI ini melindungi pendeta-pendetanya, yang mana pendeta-pendetanya yang ada dalam tanda kutip mengajarkan sesuatu yang jelas-jelas keliru. Dan dari ini jadi gini, maunya pendeta ini lindungi Luis gitu, lalu saya melindungi Luis gitu. Ya kita lindungi siapa yang kita tanggap benar lah. Saya anggap Ustaz Abu Somad, Felix Yao itu benar, ya kan? Maka saya lindungi. Saya anggap Luis ini salah, maka saya kritik, kan gitu logikanya. Sama pendeta DGB ini, dia anggap pendeta-pendeta itu benar, ya kan? Nah, lalu dia lindungi, gitu. Tapi dia tidak mengkritik Luis secara langsung kan, kayak saya nih, langsung saya kritik. Dia kan hanya menggunakan generalisasi bahwa apologit yang begitu itu adalah preman rohani. Dia menurut spesifik tentang Luis Prasetyo kan. Nah, itu beda sama saya. Kalau saya langsung spesifik guys. Nah itu sudah tepat sekali begitu, ya kan? Jadi nggak bisa seperti kata Luis kan, bela saya aja gitu. Jadi dia pengen dibela. Jadi jangan bela pendeta itu, pendeta GB ini jangan bela pendeta itu, dan saya jangan bela ulama. Jadi kita ini bela Luis, kan absurd guys, logis gitu kan? Ya kita lah bela lah orang-orang yang sedang diserang Luis gitu kan, yang sedang difitnah Luis itu kita bela. Karena kita anggap Luis ini salah. Yang dia serang itu benar, maka kita bela yang kita itu kan membela yang benar dan tidak mendukung yang salah gitu loh logikanya. Ya itu yang dilakukan oleh pendeta tadi dari GBI dan saya tentunya kan. Saya harus berkata bahwa Bapak harus terbuka, pemikirannya terbuka supaya mengerti bahwa ajaran yang keliru di Sinode GBI itu Bapak harus bersihkan. Pemikiran terbuka, termasuk terbuka kepada kesesatan. Guys, kita nggak boleh terlalu terbuka, nggak boleh ya. Kita boleh terbuka, tapi jangan terbuka sekali, ya nggak boleh. Rumah Anda terbuka boleh, silakan rumah Anda terbuka, tapi jangan terbuka kali, karena terbuka kali nanti maling masuk, kan orang-orang nggak masuk. Makanya ketika rumah itu dibuka kan pintu depan aja. Ada nggak rumah itu dibuka semuanya, pintu depan, pintu belakang, pintu samping, kan tidak. Ya kan? Jadi kayak di mana tempat itu yang dibuka tuh hanya pintu utama saja guys. Kecuali kalau ada pengamanan lebih baru dibuka atau kepentingan. Tapi biasa dibuka tuh hanya nggak semua pintu gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa buka semuanya. Jadi kalau Anda tahu ya, yang membuka semua tuh sama kayak zaman Soekarno. Soekarno tuh membuka semuanya tuh. Dia buka semuanya ya, bahkan komunis pun dibuka pintunya gitu. Jadi makanya Soekarno itu berpaham nasakom, nasionalis agama komunis. Padahal itu bikin hancur Indonesia kan, paham terbukanya itu. Nah, makanya boleh terbuka, tapi saring. Makanya kalau yang terbuka pada waktu itu adalah terbuka, tapi tetap pada koridor. Dia itu hanya menerima kaum nasionalis dan agamis dan tidak menerima komunis. Tapi kan saking terbuka Soekarno, dia juga menerima komunis. Nah itu kacau guys. Juga kayak yang lain, kayak zaman Gus Dur atau zaman lain. Itu mereka terbuka bahkan terhadap Syiah, bahkan terhadap Ahmadiyah, bahkan terhadap paham-paham apa lah gitu guys. Jadi itu nggak boleh terlalu terbuka, nggak boleh. Kita nggak boleh terlalu tertutup, juga nggak boleh terlalu terbuka, ya kan? Nah, jadi Luis ini mengajarkan adalah terbuka sekali gitu, itu salah ya. Makanya bahkan ini juga terbuka terhadap kesesatan. Di situ letak absurdnya guys. Saya acungi jempol waktu itu bagaimana GBI bisa dengan tegas mengeluarkan Pak Erastus dari sinodenya karena memiliki ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, itu berarti kan udah benar GBI itu. Kenapa dikritik? Udah benar, guys. Cuman jangan gara-gara suatu kan sudah benar. Nah, jadi ini beda konteksnya dengan preman rohani. Ya, ingat. Dia ini sedang mengkritik orang-orang yang bukan siapa-siapa. Ingat ya, Luis bukan siapa loh. Ya, hanya pendeta yang tidak terkenal, ya level rendah lah gitu guys ya. Kalau dalam segi keterkenalan, lalu dia mengkritik pendeta-pendeta terkenal,
lalu juga mengkritik ulama-ulama terkenal. Itu namanya preman rohani. Nah, yang pendeta tadi yang keluarkan itu tidak seperti itu. Dia hanya menyimpang ajaran, ya. Ajaran menyimpang, dan itu nggak ada hubungan sama dia tuh kritik ulama terkenal tidak terkenal. Makanya beda sama kasus itu. Ini preman rohani beda dengan yang tadi itu guys, yang disampaikan oleh Louis itu kan. Harus berani memangkas pendeta-pendeta yang memiliki ajaran yang menyimpang, bukan dibelain gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak menganggap GBI ada. Jadi bapaknya tentu dia membela sesuatu yang dianggap benar, dan dia tentu kayak tadi ya, dia akan memangkas siapa tidak benar gitu loh. Itu sudah tepat. Kecuali kalau dia tuh bela semuanya, yang salah pun dibela juga kan tidak. Buktinya tadi yang salah dikeluarkan dia gitu kan, dikeluarkan GBI. Tapi yang salah tetap dikritik dia gitu. Ya, jadi intinya adalah dia tidak membela orang yang salah, dia membela yang benar. Dan dia tentu menyalahkan orang salah. Sama kayak kita guys ya kan. Jadi Louis yang tidak paham akan hal itu gitu kan. Adalah satu lembaga yang salah, keliru. Tetapi saya menyadari di dalam bahwa Sinode GBI itu ada oknum-oknum yang mana memiliki pengajaran yang sudah sepatutnya diluruskan. Dan seharusnya tugas apologet ini bukan tugasnya apologet ini yang meluruskan itu. Tapi sebenarnya ini adalah tugas tanggung jawab Ketua Sinode. Ketua Sinode ada untuk menjaga kemurnian dari pengajaran itu. Oke, saya akan memberikan tanggapan banyak banget. Jadi siap-siap. Jadi gini ya, Ketua Sinode ya, itu dia kan punya jemaat, ya kan? Tentu dia bertanggung kepada jemaatnya. Jadi dia sudah cukup menyampaikan apa yang ada di dalam majelis dia. Misalnya dia mengajar di gereja. Jadi ketika dia menyampaikan kebenaran, ya cukup di situ, gitu. Sudah cukup di situ. Dia nggak sampai mengkritik para pendeta terkenal lainnya atau ulama terkenal lainnya, ya. Kayak lu sini, bahkan kayak ulama terkenal kita ya, ustaz-ustaz itu menyampaikan kajian Islam tentang Yesus ya. Yesus tuh bagian dari Islam loh guys, jangan salah. Yesus tuh nama lain Nabi Isa. Jadi ketika ustaz terkenal kita ini membahas tentang Yesus, tentang Bunda Maria, tentang Alkitab, itu wajar. Kenapa? Itu bagian dari imannya Islam. Kajian itu masuk dalam iman Islam. Apa yang dibahas di Quran juga gitu kan. Nah, dan mereka membahasnya internal, tapi itu dia harus muncul dan mengkritik itu gitu kan. Jadi apa hubungannya coba? Suatu yang kajian internal lalu Louis masuk ke situ. Nah, itu di situ yang absurdnya guys. Sementara dia membahas tentang Yesus versi dia nggak masalah. Coba Louis ini di gereja dia selalu bahas tentang Yesus versi dia, Bunda Maria versi dia, Taurat Zabur Injil versi dia. Nggak ada masalah bagi kita gitu kan? Nggak ada masalah bagi kita. Kenapa kita bahas Taurat Zabur Injil Yesus dalam versi kita, dia tiba-tiba kritik. Nah, di situ guys, dia tiba-tiba dia bahas di situ tak absurdnya. Jadi kalau kita tidak ada masalah, Anda mau katakan Yesus Tuhan silakan. Anda bahas itu di gereja Anda, bilang Yesus Tuhan, Bunda Maria itu adalah apa gitu, ini kitab adalah ini, itu silakan di gereja Anda. Tapi ketika ulama kita ngomong di masjid tentang pemahaman Islam tentang Taurat Zabur Injil, Yesus mereka malah kepanasan gitu kan. Kan tiap kita tuh beda-beda memenang Yesus dan memenang Taurat Zabur Injil yang ada di kitab. Nah, itu poinnya guys. Kalau kita tidak mengganggu mereka, tapi mereka malah selalu mengganggu kita gitu kan. Jadi seakan-akan mau memaksa bahwa kita tuh harus meyakini seperti mereka yakini bahwa Yesus Tuhan, Yesus kitab tuh benar, tidak diubah-ubah gitu kan. Nah, itu mereka inginkan, malah bisa gitu kan. Itu kayak yang kita tuh beda sama mereka dan mereka harusnya menghargai itu. Tapi mereka malah serang ulama kita yang menyampaikan hal itu di forum-forum umat Islam guys. Sediakan kopi, sediakan snack, kue supaya nggak bosan di tengah jalan ya guys ya. Kita langsung bahas aja. Banyak orang sekarang saudara jadi YouTuber Kristen. Ini menohok sekali nih, saya suka dengan bapak ini. Pendapatnya sangat menohok dan tepat sekali guys. Ini menohok orang-orang kayak Louis Prasetyo. Coba didengarkan ya. Ini kritik cerdas namanya. Lalu menyebut diri apologet. Lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling bener. Dan saya mau bilang, dia orang paling pinter, paling bener tuh semua orang dibabatnya gitu kan. Coba bayangkan ya. Ulama-ulama hebat kita,
pendeta yang hebat berilmu, ya kan, yang tentu tingkat pendidikan dan pengalamannya, asam garamnya jauh lebih daripada mereka ini, kayak Louis Pasteur ini. Dia diserang tembak guys, bayangkan coba. Ini kan absurd gitu kan. Ini sama kayak anak bawa kencur ya, anak SD yang mengkritik guru-guru. Ada anak SD dari sekolah negeri ya mengkritik guru-guru profesor anak kuliahan. Ya, misalnya anak SD dari bidang pelajaran matematika mengkritik guru besar fakultas kedokteran, guru besar fakultas bahasa Inggris, guru besar fakultas pertanian. Itu ada bayangkan. Itulah Louis Pasteur dan teman-temannya. Ya kan? Jadi guys, di situ letak absurdnya kan. Makanya sesuai dengan apa yang Bapak ini sampaikan. Jadi kita mulai dari mana ya? Ini agak apa guys? Agak ini kita putar sedikit ya. Adalah satu lembaga yang salah keliru. Tetapi saya menyadari di dalam bahwa Sinode GB itu ada oknum-oknum yang mana memiliki pengajaran yang sudah sepatutnya diluruskan. Dan seharusnya tugas apologet ini bukan tugasnya apologet ini yang meluruskan itu. Tapi sebenarnya ini adalah tugas tanggung jawab Ketua Sinode. Ketua Sinode ada untuk menjaga kemurnian dari pengajaran itu. Oke, saya akan memberikan tanggapan banyak banget. Jadi siap-siap, sediakan. Ulang lagi ya, jadi kemurnian ajaran itu adalah kayak usaha hidayah. Usaha-usaha itu kan menjaga kemurnian ajaran itu kepada umatnya, kepada jemaatnya. Maka disampaikan kajian tentang Yesus, tentang Bunda Maria, tentang Alkitab itu kepada umatnya, jemaatnya gitu kan, kepada umat Islam saja, tidak kepada umat Kristen dan lainnya gitu kan. Tapi mereka ini tidak, apologet ini, mereka menyampaikannya kepada semuanya, kepada umat Islam juga gitu kan. Itu kan lucu gitu guys. Soalnya kan dia sampaikan kepada jemaatnya saja, tapi dia menyampaikan global gitu. Nah di situ guys, jadi itulah ciri orang sok pintar gitu kan. Makanya beda dengan ulama-ulama kita yang hanya menyampaikan itu berupa kajian internal. Kalau dia kan tidak, Indonesia adalah kajian global. Walaupun nggak pakai bahasa Inggris ya, karena bahasa internal adalah bahasa Inggris. Tapi tetaplah ini adalah bukan hanya untuk internal dia saja. Beda dengan ulama kita yang hanya untuk kajian internal guys. Kopi, sediakan snack, kue supaya nggak bosan di tengah jalan ya guys ya. Kita langsung bahas aja. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling bener. Nah saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini, dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat siapa itu. Nobody. Saya tambahkan ya, bukan hanya pendeta terkenal, tapi usaha-usaha yang terkenal. Saya tambahkan Pak. Ada orang kenal tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja. Ya. Lihat buahnya, lihat track recordnya. Siapa dia? Itu menolak sekali guys, benar-benar menolak ya. Mantap Bapak ini ya, saya setuju sekali ya. Itu sangat menolak ya. Siapa dia? Kayak saya juga dikatakan siapa dia? Saya maklum siapa saya gitu kan. Nah, tapi Louis ini dia muka tembok guys. Kalau saya kan, kalau ada orang nyebut nih kan, siapa Boberian? Nah, saya maklum ya saya siapa sih. Tapi kan saya tidak menarget pendeta terkenal atau ulama terkenal ya. Saya menarget betul-betul orang-orang Muslim liberal, orang-orang Muslim sekuler, apologet kelas teri kayak Louis Pasteur, Taparagi. Kan itu yang saya targetin. Saya tidak menargetkan pendeta terkenal. Saya tidak menargetkan ulama terkenal gitu kan. Jadi beda sama Louis ini. Dia memang cari yang terkenalnya. Kenapa? Untuk cari subscriber, untuk cari view gitu kan. Nah, sementara dia pernah buat di video ya menuduh bahwa ini pansos. Ini mencari mencari view. Padahal dia yang begitu gitu kan. Nah, makanya ini tepat untuk Louis Bapak ini. Ya kan? Untuk saya juga tepat kalau dikatakan siapa Boberian. Tapi kan saya tidak seperti Bapak ini katakan bahwa saya menyerang pendeta terkenal atau ulama terkenal kan tidak. Itu kan Louis Pasteur. Jadi untuk Louis ini tepat sekali. Sudahlah ini siapa gitu kan, lalu menyerang pula yang terkenal gitu guys. Itu logikanya. Ada pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas saudara sekalian.
Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Yang pertama, kalau dikatakan pendeta nggak boleh dikritik, oh itu jelas keliru. Pendeta itu sah-sah aja dikritik jika saja pendeta itu mengajarkan sesuatu. Masalahnya ya, kalau kita ya mengajarkan adalah namanya tabayun. Kayak saya tidak pernah mengkritik ulama, nggak pernah, ya, nggak pernah. Saya merasa memang keilmuan saya kalah dibanding ulama, kecuali memang betul-betul dia ngaku habaib, lalu dia berpandangan liberal, sekuler, dan itu bukan ulama terkenal semuanya. Memang ulama bukan ulama juga ya, memang orang yang ngaku ulama atau orang yang memang dikritik juga oleh ulama besar kita. Jadi yang saya kritik itu adalah sesuai dengan koridor yang kritik ulama juga. Jadi kayak ulama kita kayak Ustaz Busoma, Ustaz Hidayat itu mengkritik ada orang tertentu. Ya kayak inilah kayak siapa yang saya bahas di video-video terbaru itu kan, dia sering menyampaikan pendapat dari ulama umat Islam yang dikatakannya ulama tapi sebenarnya adalah orang-orang liberal sekuler, orang Islam yang berpaham liberal sekuler. Nah itu kan dikritik oleh para ulama kita. Nah saya juga kritik gitu. Jadi saya itu tidak pernah mengkritik ulama karena saya bukan preman rohani. Saya bukan orang yang berilmu tinggi seperti mereka. Saya masih menghargai pendapat mereka karena saya masih menganggap mereka guru, karena mereka adalah yang punya sanad gitu. Mereka berguru kepada guru-guru sebelumnya. Mereka sampai ke Nabi. Saya siapa lah gitu kan. Nah, beda sama Louis, ya, yang tidak memandang keilmuan. Dia tidak merasa bahwa harusnya dia tuh merasa bahwa ilmunya kurang daripada pendeta itu. Dengan muka tembok dia mengajar semua sana sini gitu kan. Bahkan bukan hanya pendetanya, tapi sampai ke ulama kita yang berilmu tinggi juga gitu. Nah, itu beda sama saya. Itu, kok saya masih memandang-mandang, guys. Ini ilmu saya kurang nih, ya kan? Ini bukan ibaratnya kalau Anda belajar karate, kalau Anda diri lah ya. Ada master karate, ada master taekwondo. Nah, Anda adalah murid karate bawa kencur. Ya kan? Nah, oke lah Anda melihat misalnya guru karate Anda salah dalam teknik. Mungkin dia lupa atau kilaf, kan wajar. Orang-orang itu kan master itu kan tetap manusia yang punya kilaf atau lupa gitu. Oke lah, mungkin dia lupa atau kayak sholat. Ada kesempatan Anda untuk kritik imam. Misalnya imam salah dalam bacaan karena lupa atau enggak konsennya, bisa saja terjadi. Tapi untuk menyerang sana sini, jadi ada seorang, jadi lu ini seperti orang yang anak karate bawa kencur yang baru belajar karate, ya, masih sabuk kuning lah ibaratnya guys. Nggak usah sabuk putih lagi, sabuk kuning aja lah tingkat kedua. Lalu dia serang itu master karate yang ban hitam, ban coklat, master taekwondo, ban hitam, ban coklat, master silat. Sana sini diserangnya gitu kan. Itulah namanya preman rohani. Ilmu belum cukup, belum tinggi, belum mencukupi, udah serang sana sini. Untung saja master karate itu tidak serang balik. Cuma kalau ulama itu serang dia balik, atau pendeta itu serang dia balik, udah bonyok deh guys. Serangkan sama saja dia bonyok gitu kan. Jadi Louis ini adalah preman rohani yang seperti itu. Masih murid karate bawa kencur, sosok menyerang master karate, master taekwondo, sabuk hitam, sabuk coklat. Lalu tiba-tiba saya adalah murid taekwondo, sama-sama kayak Louis, masih bawa kencur, masih sama-sama sabuk coklat, sabuk kuning mungkin kan, atau bahkan saya sabuk putih. Tapi saya dibalik sabuk saya putih, ya kan, dibalik sabuk saya putih, tapi saya sudah belajar karate, taekwondo sejak jauh-jauh hari. Jadi gini loh guys ya, Louis ini adalah dia belajar karate, hanya belajar karate saja, ya, masih awam, sabuk kuning. Sosok mengajar master karate, master taekwondo, sabuk ini analogi ya, yang sabuk hitam, sabuk coklat. Meskipun tidak dibalas oleh mereka ini, mereka cuek saja gitu kan. Ini siapa sih gitu kan? Anak kemarin sore masih karateka sabuk kuning gitu kan. Mereka cuekin. Ya, jadi intinya adalah, tapi Louis ini nggak peduli, muka tembok dia terus ajar sana sini. Orang kan melihat kan, ini apa sih anak karate sabuk kuning bawa kencur mengajar karate sabuk hitam, coklat, mengajar master taekwondo sabuk hitam, sabuk coklat, gimana sih gitu kan. Orang ngeliatnya malah lucu guys. Lucu, lihat Louis ini orang lucu gitu kan. Nah, tiba-tiba datang saya yang meskipun saya baru masuk taekwondo, sabuk putih, atau sabuk kuning lah sama kayak Louis. Tapi saya sudah belajar otodidak ya, di luar sana ya. Karena kan ada belajar di dalam institusi, ada di luar. Di luar sana saya belajar ini. Saya bertahun-tahun ya kan, belasan tahun sampai sekarang ya. Saya sudah belajar pembinaan agama belasan tahun.
Dengan saya belajar itu, dari saya belajar atau tidak? Saya belajar karate, taekwondo, silat, semua saya pelajari. Dan saya berbandingkan. Sehingga ketika saya masuk belajar taekwondo maupun saya sabuk kuning, pengetahuan saya jauh dibanding Luis gitu. Kan? Bahkan pengetahuan saya mungkin bisa jadi mendekati pengetahuan dari master-master tadi ini. Cuman memang sabuk saya sabuk kuning. Ini master sabuk guys, bukan pengetahuan. Lalu saya serang Luis lebih bonyok. Luis tidak membalas itu karena dia masih membonyok, dia tetap aja menarget master karate, master taekwondo tadi. Di situ guys loginya. Jadi Anda akan melihat suatu hal yang absurd di situ, hal yang lucu. Harusnya kan dia serang balik saya gitu kan, komentari saya harusnya gitu kan. Aduh, ini saat saya lagi mengincar menarget master karate, master taekwondo, saya malah dibonyokin nih sama dari taekwondo. Saya kan ini kan karate dari bela diri lain yaitu taekwondo yang sama-sama sabuk kuning. Harusnya dia kan harusnya bela diri tersangka saya kan, tapi dia malah membiarkan dirinya bonyok. Tapi dia nggak bisa membonyokin para master karate tadi guys. Di situ lucunya di situ gitu loh. Itu analogi yang tepat tuh Luis gitu kan. Makanya kenapa itu disebut preman? Preman tuh begitu. Siapapun dia nggak peduli. Padahal preman adalah orang yang nggak punya jabatan, ya. Preman tuh orang nggak punya jabatan, nggak punya segala macam ya. Dia hanya punya keberanian. Maka Bapak tadi bilang kan dengan berani menyerang sana sini. Hanya modal keberanian guys, gitu. Dan keberanian itu tentu karena dia tidak pernah dipersoalkan secara hukum ya. Jadi kalau sekali dia mungkin masuk penjara, mungkin dia akan sadar, mungkin dia akan ciut gitu. Tapi karena dia selama ini bebas gitu kan, dia hidup di negara Indonesia yang sangat toleran. Umat Islam Indonesia kan baik-baik gitu kan, sehingga tidak ada yang melaporkan ini ke polisi gitu kan, tidak ada. Sementara pihak dia selalu melaporkan umat Islam di Indonesia ke polisi, padahal dia minoritas loh. Itu sangat baik sekali umat Islam terhadap dia nih, ya kan. Udah banyak dia menghina ulama, mualaf, tapi tidak ada yang satupun yang melaporkan ke polisi, ya kan. Nah, itu makanya dia menikmati fasilitas itu, menikmati kemewahan itu gitu, sehingga dia terus-menerus melakukan itu kan. Dengan muka temboknya, dengan tanpa rasa takut, karena belum kena batunya guys. Nah makanya mungkin sekali dia perlu kena batunya, biar dia mikir, aduh ternyata aku ini tidak batas. Tapi mungkin karena nggak ada yang membuat dia seperti itu, sehingga dia terus dengan berani ya. Kenapa dia berani? Karena itu tadi, kayak tadi misalnya nih, Anda pukul orang, tapi orang itu nggak balas, dan orang itu tidak menghukum Anda, ya Anda akan terus membuli dia. Tapi sekali aja orang tuh kayak kucing, ada kucing, Anda pukul, Anda injak segala macam, kucing nggak balas. Tapi sekali aja kucing tuh menggigit Anda langsung kapok loh. Nah, begitu dia perlu mungkin lakukan seperti itu sama dia. Jadi berani ini bukan karena berani dari dasar guys ya, enggak. Tapi karena memang belum ada, dia tuh belum kena batunya saja gitu. Suatu yang salah dan keliru. Di dalam Alkitab kita lihat bagaimana ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka yang mengaku tokoh-tokoh agama yang menjaga kekudusan hidup mereka, melakukan Taurat dengan sangat-sangat teliti. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus kritik mereka semuanya. Bahkan dalam hukum Yesus ya beda lah, Yesus nabi. Yesus lebih tinggi daripada ahli-ahli Taurat itu guys. Nah dia nggak paham berarti ini. Yang dikatakan pendeta tadi kan dia ini lebih rendah daripada level pendeta tadi. Yesus itu bukan level dia. Jadi dia tuh mencoba menyamakan diri dengan Yesus. Di situ absurdnya guys. Jadi saya tanya pada Anda, apakah selevel nggak lu sama Yesus? Enggak kan? Yesus itu level lebih tinggi pada rahib-rahib Yahudi tadi. Yesus datang tuh dulu sebagai nabi. Rahib itu tidak sebagai nabi. Nabi lebih tinggi daripada rahib. Paham nggak? Rahib itu ke nabi. Rahib itu, rahib Yahudi itu ya, ahli-ahli Taurat Yahudi itu ikut Musa, ikut Nabi Musa. Dan mereka diarahkan untuk ikut Nabi Yesus, tapi mereka tidak. Mereka makanya Yesus diarahkan ya seperti Musa mengajari ahli-ahli ini, seperti Yesus juga begitu. Makanya kebalik Luis ya, wajar Yesus begitu. Dan nggak wajar ketika ahli Taurat itu malah begitu Yesus nggak wajar. Yesus Nabi loh. Gimana sih Luis nih? Apakah Luis nabi? Kan tidak. Itu masalahnya. Jadi sama kayak misalnya kayak Yesus tuh kayak karate sabuk hitam lah ya. Sabuk tinggi paling tinggi apa? Hitam ya. Hitam apa coklat? Hitam lah anggap kan. Nah, rahib Yahudi itu mungkin masih sabuk merah gitu kan. Nah, Luis ini sabuk kuning. Jadi Luis ini sabuk kuning mengkritik sabuk merah. Ya kan nggak wajar. Nah,
Yesus sabuk hitam mengkritik sabuk merah. Wajar. Gak wajar ketika Louis yang sabuk kuning mengkritik pendeta yang sabuk merah, atau sama kayak Rabi Yahudi yang sabuk merah mengkritik Yesus sabuk hitam. Gak wajar, guys. Itu disebutkan preman itu di situ. Yesus nggak bisa sebut preman, nggak bisa, karena dia adalah lebih tinggi daripada rahim Yahudi. Di situ aja lu nggak bisa menganalogikan, membandingkan, ya kan? Makanya dia selalu error di situ, guys. Analoginya selalu tidak benar, tidak tepat analoginya, error jadinya dia, kan? Taurat Yesus mengatakan, kalian telah mendengar, jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu, bagaimana orang yang marah tanpa sebab itu juga layak untuk dihukum. Kalian sudah mendengar, jangan berzina, tetapi aku berkata, seseorang yang... Jadi bagi Louis, Yesusnya adalah karateka sabuk kuning gitu kan. Karateka sabuk kuning sedang mengkritik karateka sabuk hitam, yaitu para Rabi Yahudi. Itu absurdnya, guys. Kan harusnya terbalik. Yesus adalah karateka sabuk hitam itu, Rabi Yahudi karateka sabuk kuning harusnya, kan. Atau sabuk merah lah, guys. Harusnya. Memandang perempuan dan mengingininya itu sudah sama dengan membunuh. Jadi dijelaskan dalam ayat-ayat ini di mana Yesus mengkritik mereka. Bahkan Yesus mengkritik kehidupan mereka. Dikatakan kalian ini seperti kuburan. Di luarnya aja bagus, dilabur putih, dalamnya penuh dengan tulang belulang. Yang artinya di luarnya bagus, dalamnya busuk. Ini kritik terhadap tokoh agama, karena tokoh agamanya ini mengajarkan keliru dan melakukan sesuatu hal yang keliru. Jadi alasan apa di mana tidak boleh? Rabi Yahudi kan tokoh agama. Yesus bukan cuma tokoh agama, tokoh Tuhan, guys. Ya, tokoh yang pilih Tuhan gitu loh. Paham ya? Tokoh yang dipilih Tuhan untuk mengajarkan agama kepada manusia. Itu poinnya. Mengkritik seorang pendeta, justru ini bentuk kedewasaan rohani anggota-anggota jemaat Kristen. Kalau dibilang, kok baku cakar ini. Kalau 1-2 oke. Ini semuanya, guys. Anda bayangkan ya. Bahkan ulama juga begitu. Bahkan maaf semuanya. Coba. Kalau 1-2 oke lah. Kayak saya nih cuma 1-2. Paling Louis, lalu Petrus, apa lagi itu saja gitu kan. Tapi Louis ini semuanya loh. Coba ada sebutkan ulama semuanya dari A sampai Z. Hampir semuanya dikritik dia. Pendeta juga begitu kan. Jadi inilah preman rohani. Preman rohani itu menyasar semuanya. Nggak yang bahkan yang nggak sesabuk dengan mereka pun mereka hajar. Padahal mereka bonyok sama orang-orang kayak kita, padahal kan yang sama-sama sabuk kuning gitu, guys. Dan mereka tidak fight back gitu kan. Para pendeta jemaat kok bisa-bisanya nggak sopan sama pendeta dan lain-lain. Ini nggak bisa disampaikan seperti itu. Kenapa? Kalau di agama lain oke lah, mereka salah nggak kesentuh. Jangan salah, kalau salah sentuh. Ya, kita melihat dari keilmuan ya. Bagaimana bisa Anda menyalahkan seorang yang ilmu lebih tinggi daripada Anda? Yang mereka tuh bersanad. Kayak para ulama kita tuh belajar bersanad, guys. Mereka pakai guru. Mereka sampai sana pada Nabi. Kita ini siapa lah? Kita memahami itu logikanya memang ilmu mereka lebih tinggi, dan ilmu mereka lebih tinggi bukan dari logika mereka, karena semua orang punya logika. Logika saya mungkin lebih tinggi pada logika mereka, tapi mereka benar belajarnya. Ilmunya lebih sampai ke Nabi. Kalau saya kan belum tentu sampai ke Nabi. Saya juga masih berpendapat mereka. Jadi kayak misalnya kayak tadi itulah seorang murid karate sabuk kuning ya harusnya berguru sama guru karate sabuk hitam, bukan malah mengajarnya gitu kan. Nah, itu letak absurdnya pemikiran Louis ini gitu kan. Agama mereka mengajarkan salah, mereka nggak bisa dikritik. Itulah kenapa banyak ajaran-ajaran menyimpang disampaikan suka-suka tanpa adanya kritikan dan intelektual dari umatnya sih. Intelektual dari umatnya ya, ingat ya, intelektual itu nggak cukup loh, tapi juga butuh ilmu, butuh pengalaman. Anda intelek sekalipun kalau Anda tidak punya ilmu, kayak gini, ada seorang murid yang pintar, ya masuk karate, tetap di situ dia bawa kencur, tetap yang master tuh yang sabuk hitam, sepintar apapun dia. Nah, cuman kepintaran dia akan membuat dia tuh lebih gampang menyerap ilmu, itu saja guys. Jadi meskipun dia pintar, tetap kalau dia baru belajar jurus sabuk kuning ya baru sabuk kuning aja yang dipahami dia. Jadi kalau dia bertarung pun ya atau apapun dia dengan sabuk itu pasti kalah gitu. Secara teknik gitu kan. Karena memang tekniknya baru sampai situ dipelajari gitu guys. Secara apapun dia gitu loh. Jadi susah dipahami ya. Jadi harus paham tentang ilmuwan. Jadi ilmuwan itu bukan hanya misalnya pintar, misalnya intelektual enggak, tapi juga ilmu apa yang Anda serap.
benar nggak ilmunya. Kedua, sudah semua ilmu, banyak ilmu ada serap. Jadi ilmu itu ada dua guys ya. Jadi semua dipadukan. Ada kepintaran atau kecerdasan, ada ilmu yang diserap, yang benar, ada ilmu yang banyak gitu. Ketika harus berpadu. Kepintaran tanpa ilmu yang banyak dan ilmu yang benar akan jadi kosong. Anda tidak mempelajari apa-apa berarti kan. Nah, tapi kepintaran dipadu dengan ilmu yang banyak dan ilmu yang benar itu kan menjadi kan sempurna guys. Tidak terkalahkan gitu. Itu logikanya. Jadi nggak cukup hanya kecerdasan, nggak cukup. Ya, kecerdasan umat nggak cukup. Karena umat juga tidak belajar sebanyak pendeta, tidak belajar mungkin sebenar pendeta gitu, atau tidak belajar sebanyak dan sebenar ulama. Itu poinnya guys, ya kan? Nggak berani untuk menyampaikan, Anda salah, nggak berani. Tapi dalam Kristen silakan. Kita terbuka dengan pengetahuan. Masa kalau jadi adabnya pun nggak ada. Kalau kita misalnya ya kita mengkritik itu pakai adab. Dia tidak mengurangi hormat kita kepada kita yang kritik. Bahkan diutamakan itu tabayun. Makanya kalau saya ya, misalnya kalau saya ada ulama yang saya melihat itu menyimpang. Itu kalau tidak ada ulama yang kritik ya, cuman misalnya kita saja, kita beranggapan apakah mungkin kita salah. Dan kita tabayun. Kita diutamakan tabayun, silaturahmi, ya kan? Nah, jadi bukan kritik yang utama. Kalau mereka kan kritik yang utama. Kritik itu namanya nggak ada adab, guys. Maka Islam itu adalah agama yang mengedepankan adab dan akhlak. Kita tuh diutamakan untuk silaturahmi, tabayun dulu, ngopi-ngopi enak, gitu kan, ngobrol enak. Tabayun dulu, silaturahmi. Nah, tapi kalau untuk hal yang jelas-jelas, yang semua ulama sepakat bahwa ini memang sesat, itu baru kita kritik. Tanpa perlu tabayun dan silaturahmi, paham ya? Suatu yang sudah jelas itu. Kalau dia kan tidak, hanya dia atau beberapa apologit saja yang mengkritik. Para pendeta besar bahkan diam saja, tidak mengkritik. Ya kan, nah, soalnya dia kan tabayun, jangan-jangan dia salah, karena pendetanya yang terkenal tidak ada yang mengkritik. Ya ini kan suatu yang meragukan. Harusnya dia tuh tabayun, silaturahmi, datang dan ngobrol gitu kan, bukan langsung mengkritik. Makanya opsi kritik dalam Islam itu adalah opsi terakhir. Ya, kecuali kalau semua sudah sepakat. Tapi kalau dalam dia justru opsi awal, langsung kritik itu tanpa ada tabayun dan silaturahmi. Itulah bedanya Islam dengan Kristen, guys. Maka kita lihat betapa tingginya mulianya ada Islam dibandingkan dengan ajaran mereka ini. Kita memang mengedepankan adab dan akhlak. Mereka kan tidak. Mereka tidak ada adab dan akhlaknya. Jadi siapapun itu maupun ulama, pendeta, kritik aja tanpa ada silaturahmi dan tabayun, guys. Bahkan kritiknya tuh menyebut orang yang mualaf penipu, mualaf tukang bohong, ustaz penipu, abal-abal tukang bohong, pendeta penipu, atau pendeta abal-abal, tukang tipu, tukang bohong. Jadi udah sampai segitunya gitu. Jadi memang betul-betul tidak ada adabnya mereka ini sama sekali, guys, dan tidak ada akhlaknya juga. Misalnya pendetanya ngajarin, misalnya ada berkata sesuatu yang keliru dan kita terima mentah-mentah dan percaya akan hal itu, kan jelas nggak bisa. Justru ini bentuk kedewasaan rohani ketika kita bisa menganalisa setiap pengajaran yang tentunya itu adalah salah. Yang kedua, ya di mata Louis mereka salah, di mata mereka Louis salah gitu loh, guys. Nah, jadi ya nggak bisa memaksakan pendapat seperti itu, nggak bisa. Ya kan? Nah, intinya adalah dia lah siapa yang serang gitu kan. Dia lihatlah siapa yang ini. Jadi kita tuh ya mengukur diri. Maka kalau udah tahu pelajaran perang ya, itu kita nggak bisa sembarangan buta serang ini, nggak bisa. Kita harus ukur diri. Oh ini level diberi kepada kita, ilmu lebih tinggi. Sehingga kalau kita serang kita yang lampak konyolnya. Ini siapa sih? Makanya bapak ini menohok sekali, tepat sekali. Ya, karena karateka sabuk kuning, soal menghajar karateka sabuk hitam. Orang yang nontonnya bukan melihat hebat, ini enggak, tapi absurd. Ini orang siapa sih gitu kan? Karena sabuk kuning udah sosok mengajar sabuk hitam. Padahal dia aja habis dibonyokin sama sabuk kuning gitu loh, guys. Tapi nggak mampu balas gitu kan? Jadi itu absurdnya di situ, guys. Nggak mampu balas ketika dibonyokin sama sabuk kuning, tapi masih aja terus muka tembok mengajar sabuk hitam. Nah di situ lah analogi yang tepat. Louis seperti yang disampaikan Bapak tadi ya. Itu nama lainnya adalah preman rohani. Bapak ini melarang di mana pendeta-pendetanya dikritik oleh apologet Kristen. Tetapi saat yang sama Anda sedang mengkritik apologet Kristen yang bahkan kami juga adalah seorang hamba Tuhan. Nah, ini jelas nggak seimbang atau... Jadi aksi Bapak ini adalah aksi balasan ya. Ini bukan sebab. Bapak ini adalah akibat. Nah, itu wajar, ada sebab ada akibat.
Yang nggak wajar kan sebab. Kenapa ada sebab? Padahal akibat nggak ada. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sebab akibat, Luis ini adalah penyebab, bapak dia akibatnya. Jadi bapak dia wajar bereaksi ketika ada sebab, tapi Luis ini kan nggak wajar. Dia bertindak sebagai sebab, nggak ada akibat, tiba-tiba dia sebab. Apa namanya? Jadi dia adalah yang disalahkan tuh harusnya memang sebab itu, penyebab itu. Jadi bapak dia wajar bereaksi. Luis bereaksi terhadap siapa coba? Saya tanya. Kepada siapa dia bereaksi? Karena dia adalah penyebab, guys. Di situ poinnya. Namanya standar ganda. Kalau pendeta-pendeta Anda dilarang dikritik, tapi saat yang sama Anda mengatakan, hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam apologetika, Anda mengatakan bahwa kami adalah preman rohani. Duh, nggak bisa dong. Kalau Anda berani mengkritik hamba Tuhan lain, Anda juga harus berani dikritik dan hamba-hamba Tuhan Anda. Ya, jangan dibalik ya. Bukan mereka mengkritik duluan, Luis mengkritik duluan. Ya, dia ini hanya bereaksi terhadap kritikan Luis. Dan dia bahkan nggak menyebut nama, nggak menyebut oknum gitu. Luis menyebut kan siapa namanya gitu kan. Nah, itu bedanya guys. Jadi mereka nih, dia nih pendeta nih lebih beradab daripada Luis gitu, lebih berakhlak gitu kan. Pertama dia kritik orang-orang yang di bawah level dia. Kedua dia tidak sebut nama. Luis mengkritik orang-orang yang di atas level dia, keilmuan, pengalaman, dan juga bahkan sebut nama. Bahkan nama pun dikasih label penipu, pembohong, tukang tipu, tukang bohong guys. Nah, sebenarnya begini, antara hamba Tuhan yang di gereja, gembala yang di gereja, dan juga apologet yang hidup di dunia teknologi, dunia maya ini, sebenarnya kita bukan saling mengkritik. Bolehlah saling mengkritik jika ada ajaran salah, tapi kita juga saling membantu. Logikanya gini. Kita jangan saling kritik, tapi saling membantu. Gimana? Luis aja mengkritik. Bapak tadi mengkritik karena dikritik gitu kan. Itu saja udah absurd guys. Jangan saling mengkritik, tapi faktanya Luis lakukan. Jadi lucu. Ada orang mengatakan jangan saling berantem, tapi dia berantem. Lucu nggak? Absurd nggak? Lalu saling membantu. Apanya saling membantu coba? Yang ada kritik itu cuman kan. Jadi guys ya, Luis ini adalah ngomong sesuatu tapi tidak dilakukannya gitu loh. Ini berarti tong kosong nyari bunyinya gitu kan. Ketika kami menjangkau melalui media sosial dan banyak orang kemudian bertobat, mereka larinya kemana? Ketika mereka bertobat, apakah mereka akan penggembalaan dengan kami yang ada di YouTube? Kan nggak mungkin. Pasti mereka cari gereja terdekat. Yang ada nggak tobat guys, tapi makin sesat gitu kan. Contohnya, misalnya Jakarta, ada satu orang dari agama lain kemudian bertobat dan percaya pada Yesus. Kemudian ketika chatting saya, Kak, saya bertobat, bagaimana ini? Pasti saya arahkan, oke, cari gereja yang terdekat. Gereja yang terdekat adalah gereja GBI. Gimana dong, Kak? Masuk aja. Pasti saya bilang gitu. Kamu akan gembalakan tempat itu dengan baik. Kita itu, Tuhan itu sudah sering mengingatkan bagaimana kita ini sebenarnya tubuh. Kita berbeda pelayanan, tetapi kita ini sebenarnya satu tubuh. Luis itu ya sebenarnya kalau misalnya ada yang sur sama dia nih, yang setuju sama dia, yang ada dia malah ibadahnya di channel Luis ini gitu. Dia akan tonton video Luis. Alih-alih dia pergi ke gereja terdekat, dia akan nonton video Luis saja, udah cukup bagi dia gitu kan. Nah, itu absurd guys. Jadi Luis ini mengambil coupling dari pendeta tadi. Jadi makanya itu alasan kenapa view subscriber Luis nambah, ya kan? Karena mereka ini alih-alih ya daripada pergi gereja terdekat, ya sudah cukup malu saja gitu. Karena mereka setuju malu itu kan. Nah, di situ kacau ya. Jadi Bapak ini kan jangan sampai iman terkorupsi oleh orang-orang kayak Luis. Jadi mereka tuh harusnya pergi gereja itu, jadi nggak jadi. Kenapa? Karena sudah cukup di channel Luis ini gitu. Kan Luis ini kan bahas banyak hal, ya kan? Udah cukup bahas hal. Bahkan lebih pendeta tadi. Pendeta terkenal tadi nggak bahas tentang usaha bersama, nggak bahas tentang ini. Luis bahas gitu kan. Mereka juga tidak bahas tentang sama pendeta yang terkenal, tapi Luis bahas. Tapi kan Luis lebih komplit channelnya. Selang-selang sini membawa duta gitu kan. Mereka tidak seperti itu. Jadi jemaat itu masa cukup lah sudah ke channel Luis saja. Sehingga itu akan mengkooptasi dari jemaat mereka. Jadi jemaat pendeta tadi itu kurang. Kenapa? Karena semuanya tidak lagi pergi gereja, tapi masuk ke channelnya Luis ini. Gitu kan. Ibadah di channel Luis ini, guys. Daripada dengarkan khotbah pendeta GBI, bagus dengarkan khotbah Luis gitu kan. Padahal itu sesat gitu kan. Nah, di situ guys logika berpikirnya. Nah, itu yang kritik oleh Bapak itu gitu kan. Jangan sampai imannya goyah oleh orang-orang seperti Luis Pastor itu ini.
tubuh saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang kurang kuat di dalam pengajaran, tetapi mereka hebat dalam penggembalaan. Nah, ketika menggembalakan dan berkhotbah, khotbahnya diupload di media sosial, pengaruhnya banyak ke seluruh Indonesia. Itulah tugasnya apologet. Luis ini apa sih yang digembalakan dia? Yang diajarkannya dia salah-salah, guys. Jadi gimana dia mau mengembalakan kalau ajarnya salah-salah gitu? Ngaku-ngaku dia bisa mengembalakan dan mengajarkan yang baik gitu kan? Enggak. Luis ini jangan mengembalakan ya. Untuk mengajarkan itu sudah salah. Juga dia sering banyak kan, dia nggak paham tuh orang ngomong A, dia nganggapnya B. Gimana bisa pengembala begitu? Kambing dombanya maunya A, maunya rumput, dikasihnya air minum. Itu udah absurd guys, itu logikanya loh. Jadi kalau dia mau jadi gembala yang baik, dia harus mengerti minimal apa yang orang sampaikan. Dan di video saya yang saya komentar itu banyak saya buktikan kalau dia tuh nggak paham dengan apa orang sampaikan. Gimana bisa jadi gembala yang baik untuk memahami orangnya nggak mampu gitu guys. Apalagi ajarannya salah-salah gitu kan. Menjaga kemurnian dari ajaran itu. Begitu aja ajarannya menyimpang, ya kita kritik dong. Jangan anti kritik. Ketika menerima, oh ya ini keliru, saya akan klarifikasi dan lain-lain. Pada waktu itu ada yang pernah mengajarkan bahwa kata Yohanes dalam ayat tertentu dikatakan itu adalah Yohanes Pembaptis. Padahal di situ adalah Yohanes murid Yesus. Kemudian para apologet kritik itu keliru. Yang benar adalah Yohanes murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis. Dan kemudian dia klarifikasi dan minta maaf. Karena apa yang diajarkan udah keliru dan seharusnya seperti ini. Bukan membenteng. Jadi jangan samakan satu kasus dengan semua kasus, enggak ya. Kebetulan itu benar ya, ingat ya. Kebetulan itu benar. Jadi jangan samakan semuanya. Dia Luisnya adalah orang yang menganggap itu benar, satu hal benar, semuanya benar gitu. Berarti kalau gitu ya dia kritik Ustaz Somad, kritik internal itu benar gitu. Enggak begitu dia Luis ya kan. Kebetulan hanya tepat saja pada waktu itu. Enggak bisa benarkan semuanya, enggak bisa. Itu logika yang absurd. Mereka dengan bilang jangan dikritik, kalian ini apologet Kristen preman rohani. Bukan, perintah tadi bukan melarang untuk mengkritik, bukan, tapi yang dikritik itu babi buta gitu loh. Mengkritik boleh, tapi jangan babi buta. Semuanya dikritik. Pendeta-pendeta kelas tinggi terkenal pun dikritik, itu masalahnya. Juga ulama-ulama, semuanya guys dikritik. Itu namanya babi buta, itu preman. Kalau kritik 1-2 oke lah, atau levelnya sama minimal. Ini udahlah, saya aja ya. Saya nggak pernah mengkritik ulama-ulama yang kenal, ulama-ulama yang berilmu tinggi, nggak pernah gitu. Karena saya tahu ilmu saya berapa gitu. Kepilihnya beda, dia hajar sana sini. Yang nggak mandang sabuk kayak kita kan. Kita kalau sabuk kuning karate ya kita alhamdulillah. Yang kita tadi sparing kan tentu yang sabuk kuning juga ke bawah. Dia enggak. Sabuk kuning tapi sosokan sparring sama sabuk hitam, itu kan parah guys. Wih, janganlah Anda mengatakan kalian ini apologet Kristen, kalian ini preman rohani. Ya nggak bisa gitu dong. Itu sama aja Anda mengatakan bahwa Yesus kamu itu preman rohani. Karena Yesus juga berapologet, benar? Yesus itu sabuk hitam Luis ya. Rabi Yahudi itu sabuk kuning, sabuk merah atau biru deh. Yang dibalik, bukan Yesus sabuk kuning, Rabi Yahudi itu sabuk hitam, coklat, bukan gitu. Luis sabuk kuning, Luis ini kelasnya ya bahkan di bawah Nabi Yahudi. Ya. Yesus sabuk hitam. Dia wajar mengkritik sabuk biru yaitu Rabi Yahudi. Rabi Yahudi atau pendeta level tinggi atau ulama level tinggi itu wajar kritik Luis yang masih sabuk kuning. Itu hierarkinya guys, yang dibalik-balik. Jangan Yesus yang sabuk hitam nggak wajar mengkritik Rabi Yahudi yang sabuk biru. Itu salah gitu. Atau pendeta tadi yang ilmu tinggi yang terkenal itu mengkritik Luis yang sabuk kuning itu salah. Enggak, itu benar. Karena hierarki dia lebih tinggi. Tapi Luis sebaliknya ketika Luis mengkritik ulama-ulama ilmu tinggi dan terkenal, juga pendeta ilmu terkenal, dia sabuk kuning mengkritik sabuk hitam, itu nggak benar guys. Nah, itu logikanya. Jadi kita harus lihat tingkatannya, di breakdown dulu, dijelaskan dulu. Masa Yesus disamakan dengan sabuk kuningnya Luis gitu kan? Lalu Nabi Yahudi sabuk hitam coklat, ini kan nggak benar guys. Yesus lebih tinggi daripada Nabi Yahudi, wajar dia mengkritik Nabi Yahudi, lebih tinggi levelnya dia lagi Yesus daripada Nabi Yahudi.
bukan Nabi Yahudi lebih tinggi daripada Yesus. Nah itulah Louis ini nggak bisa memikirkan sampai ke situ, guys. Yang selanjutnya, bapak-bapak gereja, kalau kita lihat, mereka juga adalah seorang apologet. Mereka melawan heresi atau bidat. Ada salah satu buku judulnya Against Heresy, yang artinya menghadapi. Bapak gereja lebih tinggi daripada orang-orang yang melakukan bidat ini gitu loh. Bahkan mungkin selepel mungkin. Jadi intinya adalah namanya bapak gereja, bukan anak gereja. Kalau anak gereja oke lah. Namanya aja bapak gereja, guys. Kalau anak gereja oke lah. Anak gereja mengkritik bidah itu masih agak-agak ragukan. Ini bapak gereja loh, guys. Detenkotnya gitu kan. Ya wajar gitu loh. Melawan heresi, bidat, dan itu dilakukan untuk menyerang apakah dari agama lain? Jelas enggak. Juga di dalam lingkaran Kristen sendiri, pengakuan iman rasuli ada, itu jelas menghadapi perlawanan dari bidat-bidat di dalam agama Kristen sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak boleh bukan tidak boleh, dia tulisnya makanya dia nggak paham kan dengan bapak itu kan, dia nggak paham ya alam. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak boleh kan? Menghadapi yang disampaikannya ini semuanya tuh dari sampai bapak tadi dia nggak paham gitu. Analoginya pun salah semua kan. Ini disebut dengan kesesatan yang nyata, guys. penyimpangan ajaran dalam Kristen, Anda keliru. Harus belajar sejarah baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Harus belajar. Duh, bapak tadi itu berarti pendeta tadi itu nggak belajar sejarah ya. Nah, inilah makanya so pintar tuh begitu, guys. Di mana dia tahu bapak dia nggak belajar sejarah gitu? Di mana dia tahu bapak dia nggak belajar sejarah? Dia tahu, saya tahu sejarah bapak gereja memerangi bidat itu saya tahu. Tapi yang saya tahu itu ya logika bahwa bapak gereja itu wajar. Namanya bapak gereja dia wajar lah mengcounter bidah. Kecuali anak gereja. Tapi dia nggak paham hal gituan, guys gitu. Dia ngasih contoh ke Yesus kan absurd gitu. Atau ngasih bandingan dengan dia kan absurd. Dia ini kan bukan bapak gereja. Pendeta itu terkenal tuh anggaplah itu sekelas bapak pendeta. Ya kan? Jadi anak gereja sedang mengkritik bapak gereja kan absurd, guys. Kalau tadi kan bapak gereja mengkritik orang-orang bid'ah, nah itu wajar. Tapi ini absurd kalau anak gereja mengkritik bapak gereja gitu kan. Belajar sejarah baik-baik, karena sejarah gereja semuanya berbicara mengenai menentang bidat-bidat, heresi, sedemi memurnikan ajaran Kristen yang benar. Martin Luther, gereja Protestan jelas sejarahnya adalah menentang pengajaran yang sudah menyimpang dari Alkitab. Sehingga Martin Luther membuat tesisnya, dan kemudian pengikut Martin Luther membuat namanya Protestan. Calvinis juga, pengikutnya memberi nama Reform, tapi semua masuk dalam Protestan. GBI adalah gereja Protestan. Seharusnya ketika GBI ini tahu sejarah dari gereja Protestan, maka dia harus tahu bahwa sejarahnya adalah karena melawan heresi dan bidat. Jadi jangan larang apologet Kristen untuk nyerang pendeta. Oh, berarti kalau gitu Katolik itu bidat ya. Jadi gini, kan yang diserang Protestan kan Katolik, ya kan? Jadi Protestan adalah pecahan Katolik. Berarti Katolik itu bidat gitu. Wah, lu ini apa, guys? Makin lama makin ngaco. Jadi gitu lah, guys. Apa namanya? Itu sebenarnya enggak juga ya. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya Kristen itu adalah saling sama mereka itu dikatakan bidat. Jadi ketika kita dikatakan dia Protestan itu memerangi bidat, artinya kan mereka memerangi Katolik. Karena Protestan adalah pecahan dari Katolik. Seterusnya Katolik itu. Berarti Katolik bidat gitu kan. Nah, itu luar biasa, guys. Sesama mereka sebut saling masing-masing itu bidat. Pokoknya di luar mereka tuh bidat gitu kan. Nah, itu kacau mereka, guys. Kalau mereka tidak. Kita tuh hanya mengatakan bidat itu sesuatu yang di luar kita, kayak Ahmadiyah, Syiah, jelas bukan bagian dari Islam gitu kan. Kalau mereka tidak, sama mereka sendiri padahal. Karena Katolik Kristen itu adalah bagian dari Kristen juga harusnya gitu kan. Cuma beda denominasi aja, guys. Bukan menyerang pendeta, menjatuhkan pendeta, bukan membuat menyerang pribadi pendeta, tetapi ajaran-ajaran yang menyimpang dari oknum-oknum pendeta, itulah yang harus dibersihkan. Ya, Louis itu dia yang misalnya oknumnya malah, ya kan?
pendeta abal-abal, mantan pendeta palsu segala macam, tukang bohong, tukang tipu kan gitu guys, yang sering dilakukan dia gitu kan. Dan itu seharusnya pun tugas dari Bapak sebagai ketua sinode. Tuhan Yesus kita tahu sendiri bagaimana beliau membuat sebuah ajaran atau mengajarkan kepada para muridnya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Dikatakan seperti itu. Bahkan dengan tegas dia mengatakan lebih baik seorang penyesat ini ditaruh batu kilangan di leher kemudian dilemparkan ke dalam laut. Yang artinya apa ya? Seharusnya nggak ada aja, mati aja orang-orang yang menyesat ini. Dan sebegitu tegasnya Yesus terhadap pengajaran yang menyimpang. Dan ini yang harus kita bawa sampai sekarang. Dan saya juga kadang heran kepada netizen ya. Netizen itu ketika ada hamba Tuhan, pendeta yang dia bangga-banggakan kena kritik karena ajaran yang keliru, mereka pasang badan dan mengatakan nggak boleh kritik, sok kudus, sok rohani kamu ini, sok. Itu yang dilakukan Louis gitu kan, ya kan. Jadi dia tuh menyerang siapapun itu, apalagi dia mau ulama terkenal, mau pendeta terkenal gitu kan. Dia kan pasang badan juga. Cuman masalahnya pasang badan yang nggak sesuai. Kok anak karate sabuk kuning pasang badan terhadap orang-orang sabuk hitam, itu kan absurd guys. Kan absurd di situ guys. Nah, kalau misalnya ada orang pendukung yang pasang badan ketika sabuk hitam diserang oleh sabuk kuning, itu wajar. Masa tuh bukan pasang badan ya, mereka bukan pasang badan tapi mengkritik, kamu kenapa sih, kamu tuh masih sabuk kuning, kenapa kamu serang sabuk hitam gitu loh. Ya ada nanti masalahnya lucu, bukan kagum gitu loh, ya kan. Jadi dia berusaha menjatuhkan martabat dari sabuk hitam ya, padahal cuma sabuk kuning guys. Di situ absurdnya gitu kan. Seorang yang ilmu di bawah tapi sesuatu mengkritik atau menyerang orang yang ilmu lebih tinggi gitu kan. Pintar dan lain-lain. Loh, jangan kayak gitu dong. Harus ikut berpikir, benar nggak sih yang diomongin Louis? Benar nggak sih yang diomongin sama orang-orang ini, apologet Kristen? Apakah sebenarnya? Ya, kan saya sudah komentari dan saya buktikan itu semuanya salah ya. Ya kayak kita nih guys, kita bukan hanya sekedar membela para pendeta itu atau pendeta ulama, kita sudah memikirkan, bahkan kita mengomentari. Nah, sekarang nih kalau ini bantah komentar saya, coba silahkan. Saya pengen dengar satu aja komentar gitu kan, tapi kan tidak pernah terjadi gitu. Alih-alih dia meladeni saya, dia malah terus menyerang sabuk hitam itu guys. Itu absurdnya gitu kan. Harusnya saya yang sabuk kuning inilah yang di counter dia gitu. Kenapa dia masih buka tembok dan terus saja menyerang yang sabuk hitam itu semuanya guys, dari pihak pendeta maupun dari pihak ulama gitu kan. Ya, pendeta saya, Tuhan saya yang keliru. Sebenarnya kan itu sebatas ajaran untuk lebih murni lagi. Dan ini yang penting. Kita harus berdiri di pihaknya Tuhan Yesus loh. Yesus sendiri kan menentang mereka yang mengajarkan keliru. Kita juga harus. Oh, jadi pendeta yang ditentang Yesus gitu. Jadi menabiskan diri dengan Yesus sementara tidak dengan Yesus itu absurd guys, ya kan? Jadi jangan seakan-akan Anda benar gitu sampai Anda menabiskan diri dengan Yesus gitu kan. Siapa Anda gitu loh. Karena pendeta yang sabuk hitam itu tidak dengan Yesus itu tidak sesuai gitu kan. Nah, di situ tak absurdnya guys, ya kan. Mengklaim-klaim ini kan mungkin namanya nih, ya kan. Itu nggak bisa karena kita tuh nggak bisa mengklaim sesuatu, nggak bisa guys. Ya, buktikan. Dan saya nggak buktikan bahwa di komentar-komentar saya bahwa Louis ini tidak seperti itu, tidak seperti yang diklaimnya gitu kan. Menentang ajaran yang keliru kan nggak mungkin kita bahas juga kalau pengajarannya benar, iya nggak? Standar kebenarannya apa? Standar kebenarannya adalah kebenaran Kristiani berdasarkan sejarah yang telah berjalan ribuan tahun. Kebenarannya bukan saya kebenaran Kristiani, tapi kebenaran Louis gitu kan. Jadi kebenaran Louis itu absolut. Siapa aja itu ya, mau ulama terkenal, kalau sesuai dengan dia tuh adalah salah. Jadi kebenaran absolut hanya milik Louis gitu kan. Kalau sesuai sama dia ya sudah salah gitu, secara absolut gitu. Karena kebenaran absolut hanya milik Louis. Dan itu adalah ajaran Kristen yang sesungguhnya. Yang membuat saya heran juga, Bapak ini mengatakan bagaimana apologet Kristen. Jadi ajaran Kristen sesungguhnya lah ajaran dari karateka sabuk kuning. Lalu ajaran karateka sabuk coklat hitam itu bukan ajaran karateka sesungguhnya. Itu absurdnya guys. Jadi klaim-klaim dari karateka sabuk kuning ini adalah absurd sekali gitu kan. Jadi kalau gitu ya sudah, kalau gitu kita
jadikan saja sabuk kuning itu sabuk terakhir, nggak usah sabuk hitam. Kita balik aja deh. Sabuk kuning adalah karakter tinggi, sabuk hitam itu adalah karakter coro gitu kan. Nah, menggeser iman orang-orang Kristen. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, siapa sebenarnya yang menggeser iman Kristiani kita? Apologet Kristen harus berpegang pada satu kebenaran. jadi sama seperti masa benarnya Louis dan kawan-kawannya, seperti masa benarnya ahli Taurat dan kitab Farisi. Ingat, mereka ahli Taurat itu masa benar kan? Sampai datang Yesus yang lebih tinggi daripada mereka untuk mengkritik mereka. Ingat ya, yang lebih tinggi mengkritik yang lebih rendah. Ya kan? Nah, Louis juga begitu. Harusnya memang pendeta ini yang mengkritik Louis karena mereka lebih tinggi gitu kan. Louis lebih rendah. Tapi anehnya Louis ini malah dia duluan mengkritik pendeta ini. Ini sama kayak Rabi Yahudi itu mengkritik Yesus, gak pantas guys. Sama kayak gak pantasnya Louis Pascal itu yang masih sabuk kuning mengkritik pendeta-pendeta yang sudah sabuk hitam. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, Alkitab firman Tuhan. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Dan kalau Yesus bukan satu-satunya juru selamat, karena ada juru selamat lain yang namanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau Yesus satu-satunya juru selamat, ya artinya sebelum Yesus siapa juru selamatnya? Karena Yesus kan belum ada sebelum dilahirkan ibunya Maria kan. Jadi kalau begitu, kalau dia juru selamat satu-satunya, berarti semua orang-orang hidup di periode sebelum dia dilahirkan, berarti nggak selamat semua dong. Yang pergi, berarti untuk apa orang ikut Nabi Musa? Untuk apa ikut orang Nabi Abraham kalau mereka nggak selamat itu loh? Justru karena mereka mau selamat lah, maka mereka ikut Nabi Musa, Nabi Abraham. Jadi juru selamat itu adalah utusan. Utusan itu juru selamat. Setiap yang diutus adalah juru selamat. Dia menyelamatkan umatnya dari neraka. Makanya semua juru selamat itu adalah semuanya. Nabi-nabi itu juru selamat. Nabi Ibrahim, Musa, Muhammad, Yesus dan segala macamnya guys. Kita tahu bagaimana Yesus yang satu-satunya juru selamat itu adalah pusat dari iman kita. Kalau kita sembuh, Yesus itu adalah salah satu dan keselamatan pada zaman dia. Oke, kita setuju. Memang dia kan memang pada waktu zaman dia memang dia utusannya. Jadi kita harus ikut dia karena dia utusan yang pada waktu itu. Sama kayak misalnya kita presiden, presidennya zaman ini ya kita ikuti zaman ini. Kalau zaman sebelumnya ya kita ikut sebelumnya, kayak zaman sebelum Jokowi kan SBY, ya kita ikut SBY. Nanti setelah Jokowi kan misalnya Presiden Anies, ya kita ikut Anies gitu. Jadi kita ikut kan sesuai dengan zamannya gitu guys. Nah, jadi kita tuh karena Yesus tuh faktanya tidak ada sejak awal dan akhir. Kalau kita ikut Tuhan Allah, oke, ikut Tuhan Allah karena dia tidak ada sejak awal hingga akhir, bahkan tidak berakhir. Tidak berawal, tidak berakhir. Tapi Yesus kan punya awal, punya akhir. Nah, kita ikut Yesus ketika dia punya di awal Yesus dilahirkan, kita ikut Yesus sampai dia pergi, sampai diutus nabi baru. Nah, kita ikut nabi baru tersebut gitu guys. Nah, sebelum dia dilahirkan ya kita ikut nabi sebelumnya, Nabi Musa, Ibrahim, Daud dan sebagainya guys, dan lainnya. Yang menyembuhkan jelas Yesus. Kalau kita selamat, yang menyelamatkan kita jelas Tuhan Yesus. Peribadatan kita yang kita cari adalah Yesus. Hamba-hamba Tuhan hanya alat saja. Tapi kalau kita lihat praktek sekarang pelayanan, ya alatnya kan berbeda. Ada yang sabuk kuning, sabuk hitam gitu kan. Alat sabuk kuning nggak tahu diri lah dengan sabuk hitam gitu kan. Jangan dia merasa lebih tinggi daripada sabuk hitam gitu loh. Bagaimana pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan mencoba menggeser Yesus di tempat nomor 2 dan dirinya di tempat nomor 1. Salah satu contoh, justru Louis ini sedang menggeser ya pendeta tuh nomor 2 di nomor 1 gitu guys, dengan memakai nama Yesus gitu kan. Spanduk KKR, spanduk KKR kesembuhan dipajang dirinya paling besar, kesembuhan KKR pendeta titik. Dan dia kemudian himpun ribuan orang datang di lapangan dan dia bilang bahwa sembuh kamu sembuh. Sebenarnya mereka datang ibadah itu mau cari siapa? Mau cari pendeta ini yang membuat kesembuhan. Nah, kalau ini saya setuju. Nah, kayak gini apa Luis? Kok ini setuju saya, ya kan? Nah, tapi kayak Luis menyerang pendeta ini saya nggak setuju. Karena dia menyampaikan memang yang benar.
apa adanya, ya kan? Karena memang kalau ini memang ajarannya ya, KKR itu ajarannya, ya, nggak ada hubungan sama pendetanya, ya kan? Ini memang ajaran KKR, ini saya setuju. Tapi kalau tadi kan Luis ini menyerang pendetanya, itu yang saya nggak setuju gitu, ya kan? Jadi intinya adalah apa yang disampaikan pendeta itu benar gitu, tidak ada hubungan dengan KKR ini gitu guys. Karena ketika KKR silakan, itu adalah ajaran, tapi bukan kritik pendetanya gitu loh. Apa yang kritik pendeta itu yang Anda kritik gitu kan, bukan pendetanya harusnya. Bukankah imannya kemudian bergeser dari yang harusnya kepada Yesus Kristus, sekarang bergeser kepada ini pendeta-pendeta yang mengatasnamakan Yesus gitu. Itu saya setuju. Dan saya sangat-sangat menyayangkan ya, ada orang yang mau. Tapi poin itu nggak bisa digeneralisasi ya. Ketika saya setuju pada satu poin ini, tidak berarti saya setuju pada yang lainnya. Banyak yang saya nggak setuju. Saya setuju pada Luisnya satu saja. Nah, makanya saya objektif. Apa yang saya setujui, ya kan? Yang benar saya setuju. Kalau nggak ya nggak setuju. Tapi Luisnya nggak. Semuanya sebenarnya salah semua guys. Semua tidak sesuai dengan dia itu salah gitu. Kalau kita tidak, kita benar ya kita benarkan, salah kita salahkan. Kalau Luisnya nggak. Semuanya dia salahkan. Termasuk yang benar pun dia salahkan guys. Sama mana dulu, mau pendeta level tinggi, mau ustaz level tinggi pun tetap dia salahkan. Karena tidak sesuai dengan dia guys. Oke, jadi mungkin ini udah cukupnya videonya. Saya juga hari agak sibuk gitu kan. Jadi mungkin sekian dari video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.